Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Indonesia. Semoga sahabat selalu dalam kondisi sehat walafiat. Sahabat, saya sekarang ada di perkebunan teh Kali Gua. Ini tampak masuk areal Gua Jepang dan di depan ada Mas Teguh. Saya perlihatkan kebun tehnya seperti itu dan saya akan coba memaksakan masuk ke dalam untuk Anda sekalian. Oke, saya sambil jalan. Assalamualaikum Mas Teguh. Apa kabar Mas Teguh, sehat ya? Siap, monggo Pak. Ini kali dua saya tadi coba live streaming tapi nggak ada sinyal, saya gagal. Ini saya coba videokan tersendiri dan minta panduan Mas Teguh untuk ke dalam. Jadi Gua Jepang ini seperti ini peta masuknya, skema jalur Gua Jepang. Nah, dan Gua Jepang ini dibangun oleh masyarakat sekitar Pandansari dan itu adalah kerja paksa waktu saat penjajahan Gua Jepang ya, Mas Teguh ya. Oke, saya coba masuk ke dalam dan ini penampakan Gua Jepangnya. Bisa dibantu Mas? Iya, monggo. Ini dibantu pencahayaan dan coba masukin. Ini saya ada di proses di atasnya dan saya pegang nih, dingin sekali karena memang ada di bawah dasar tanah dan di atasnya ada kebun teh. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita masuk. Ini mungkin lebar sekitar 2 meter, tinggi hampir 2 meter juga ya Mas ya? Iya. Karena waktu itu Jepang juga pendek-pendek ya. Ini mentok nih. Ini buntu, Pak. Oh, ini buntu. Ya. Jadi kayak buat itu ya. Iya. Nggak tahu dimaksudnya biar ketika masuk kita mentok dan ternyata ada belokan gitu ya. Iya, betul. Lalu kita belok kiri seperti ini teman-teman. Sini ada cahaya, udah cukup terang. Kita masuk kanan kiri tanah semua dan sudah disurvei. Ternyata tanah ini aman ya Mas Teguh ya. Aman udah. Jadi berapa lama kita ada di sini? Maksud saya Gua Jepang ini selama buat penjajahan Jepang? Berarti sampai dengan sekarang udah 80 tahun. Masya Allah udah 80 tahun. Ya. Teman-teman pencinta wisata goa di mana saja Anda berada, seperti ini becek-becek sedikit karena memang kita ada di bawah tanah. Ini ketinggian berapa Mas? Untuk ketebalan sampai 15 sampai 25 meter sih. Oh, ketebalan sampai ke atas 15 sampai 20 meter. Ini hampir sama tipikal jalannya dan di bawah udah kita paving. Ini ada penerangan lampu. Kemudian ini hawanya bisa dingin begini ya. Iya. Ini ada tekukan ke atas, nggak tidak tahu maksudnya apa. Terus coba Mas ke surut atas Mas. Ada lubang nggak? Oh nggak ada. Oke. Ini hampir tanah dan ada batunya nggak ya Mas? Yang mana? Ini tanah cadas. Oh ini udah tanah jadas. Ini tuh udah campur batuan ini. Oh campur batuan ya. Tanah cadas ya. Oh iya ini udah keras banget ini. Oke. Oh subhanallah, kaget itu. Ya, Kalau sepintas teman-teman di situ ada tangan lampu merah. Kalau yang nggak biasa terkaget di situ ada penjara. Ini simpangan. Iya, boleh dikasih tahu Mas? Iya. Nah, boleh diterangin Mas? Oh ya terang ini ya. dulunya difungsikan sebagai ruang tahanan untuk menahan daripada orang-orang kita yang melawan sama tentara Jepang. Oke. Adapun replika di sini sebagai media ataupun pelengkap daripada orang-orang kita maupun pelengkap sejarahnya. Siap. Jadi ini ruang tahanan ya. Iya. Ada yang tahu Mas ke dalamnya ada dalam lagi kira-kira sampai untuk kedalamannya ini barangkali 30 coba. meteran sih. Masya Allah, teman-teman sahabat sekalian. Oh ini udah air. Iya, ini karena udah mau pergantian musim jadi di sini keluar air. Oh, terus ke dalam masih ada? Masih ada. Coba ke sini Mas, ke sini Mas. Lebih sempit lagi. Iya, namanya juga tahanan. Oh ya lihat teman-teman. Masya Allah kedalaman. Saya coba teriak ya Bismillahirrahmanirrahim. Saya izin teriak dulu. Allahu Akbar. Wah menggema juga ya. Subhanallah. Sorry teman-teman biar kaget suaranya. Nah ini jadi buat ruang tahanan. Lalu ini ada masuk ke sana kemana Mas? Ini kita ada di simpangan. Masuknya memang lewat sini. Oh jalur masuk kemana? Ya, untuk kedalaman. Oh ke dalam. Iya. Oh kalau ini ke sini. Keluarnya lewat sini. Oh jadi akan berputar. Jadi akses masuk yang pertama lewat sini teman-teman. Lalu ketemu simpangan kita diarahkan ke kanan. Oke.
Bismillahirrahmanirrahim. Ke kanan, mohon ada penerangannya Mas. Ini ada sumber air di itu ya. Ya, ini air dari pegunungan. Air dari pegunungan ditampung, tapi nggak sampai sampai luber juga mungkin ya kalau netes-netes sekian lama ya. Airnya coba pegang, dingin banget. Saya izin Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, dingin banget, air freezer teman-teman. Seperti air di freezer. Ini masih berbentuk menyerupai kotak dan ini ada bebatuan yang bisa dibongkar. Boleh cerita Mas bahwa tentara Jepang ketika itu merangsek ke atas Harapan dan Sari, lalu membuat gua untuk gua ini fungsinya apa Mas? Untuk pertahanan. Untuk pertahanan dan sembunyi kali ya, markasnya ya. Markas ya. Oke, dan pekerjaannya adalah wilayah penduduk wilayah Pandansari sekitarnya dan Romusa ya. Jadi betul-betul kerja paksa. Ini ada persimpangan lagi dan belok kanan. Iya. Ini bisa memang di gua-gua itu dingin gitu kali ya atau gimana Mas? Dingin karena untuk nyampe ke perkebunan juga cukup tebal sehingga di sini mengakibatkan kedinginan. Oh, dingin ya. Luar biasa. Ini boleh tahu pernah di Jepang maksud saya ini agak turun sedikit. Kala itu tentara Jepang udah pakai berapa lama ya kalau boleh tahu Mas? Dipakai oleh tentara Jepang kurang lebihnya 3 tahun. Oh 3 tahun ya. Oke. Ini ada kayak buat persinggahan nih sepertinya atau mau ngegali gak jadi ya? Ya ini untuk istilahnya apabila tentara Jepang di sini ada serangan dari sekutu, ini juga untuk pertahanan. Oh gitu ya. Ini lubang ini seperti ini. Ini juga kayak buat sembunyi gitu. Iya. Ruang sembunyi. Sebentar Mas, biar ada teman-teman laut cahayanya nih. Oke. Nah, di sini juga ada pusat komando ataupun pos penjagaannya ini. Oh, sebagai pusat komando dari teman-teman. Ini sebelah ke kanan sedikit. Sekitar 3 meteran ada pos penjagaan atau pos komando. Ya. Lalu lurus. Ini ketinggian saya ngangkat tangan udah nempel ke dinding atas, plafon atas. Ya. Nah, ini juga ada kamar, bekas kamar yang dulu dipakai pasukan tentara Jepang. Oh, bekas kamar buat tentara Jepang. Oke. Nah, dari perempatan kita belok kiri. Di perapatan boleh dikasih tahu dulu Mas, ini perapatan teman-teman. Coba saya shoot ke arah kiri, lurus dan ke kanan. Ini kalau ke kanan boleh tahu? Kalau ke kanan udah di situ juga ada musola beserta ruang sidang. Oh, kanan. Gitu. Ruang musola dan sidang. Kalau lurus arah kalau lurus jadi kita mau ke arah ruang sidang ataupun mau muter ke sini ke ruang pemadam. Jadi ketemu ya? Ya, jadi nyambung semua. Jadi nyambung ini kalau kita ke kanan ada ruang musola, ruang sidang, kemudian lurus juga nanti bisa nyambung, muter, akhirnya ketemunya ada di sini ya? Iya betul. Akhirnya di sini Mas, coba saya penasaran ke ruang musola muter sana jauh nggak? Rutenya kan dari sini. Oh. Di sini kan nanti di depan juga ada ruang penyiksaan, ada ruang romusa. Oh. Nanti untuk ruang sidang kita ambil terakhir. Oh, tadi balik lagi atau gimana? Kita lewat sini aja. Oh gitu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikutin aja. Dan ini juga mungkin ruang istirahat. Gelap nih. Nah ini juga ada ruang romusa. Oh, astagfirullahaladzim, kaget saya. Coba tenangin Mas. Ini ruang romusa orang. Ruang romusa ini dulu untuk sebagaimana untuk orang-orang kita bekerja sebagai romusa di sini itu selama 2 tahun. Selama 2 tahun dengan orang-orang kita memahat lorong dengan panjang 850 meter. 850 meter di ini dipahat ya karena cara-cara dipahat saja itu. Oh, jadi teknik. Subhanallah, betul-betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu izin itu bagus tuh, saya tadi bismillah dan nggak salam. Jadi diingatkan. Nah, ini seperti ini. Zaman tentara Jepang itu. Ya, ini sini keluar, pintu aksesnya keluar. Ya, ke sini. Ikutin petunjuk, keluar. Ya, kita lewat sini dulu yang baru masuk. Yang baru masuk lewat sini dulu. Ya, itu ada petunjuknya. Nanti mungkin mereka bisa sekalian kita syuting. Oh. Kita video. Itu para pengunjung dan bawa anak-anak ketakutan. Ya, nggak apa-apa.
Coba saya, nah ini ruang pembantaian. Wah, sebentar Mas, saya coba ini ke kanan ruang pembantaian, jalur keluar juga, ruang penyiksaan. Oh, ini ruang penyiksaan boleh diseksnya Mas? Dekat sekali dan pendek. Dan ini ada ruang penyiksaannya seperti ini, tentara Jepang. Ya silakan ini para pengunjung yang dari. Ini ruang penyiksaan mentok. Itu kayak penyiksaan. Silakan menikmatin suasana. Sesepuh kita dulu seperti ini Pak Mahat goa sampai sejauh luar biasa. Oke, kita sambil tadi ruang pesan terus ada ikutin petunjuk arah ruang pembantaian dan jalan keluarnya. Oke. Tadi 850 meter, bayangkan teman-teman sekalian di goa, tapi memang dingin situ Pak. Bayangin betapa luar biasanya para sesepuh kita ya, bahwa memang ini juga kalau ini jalur labirin ataupun sebagai jalur penghubung. Oh ini jalur tengah, jalur penghubung ya, mempercepat dan ini sengaja memang tidak di paving ya, biar tidak orang muter-muter bingung ya. Masih alami dan memang seperti inilah kondisi alami sesungguhnya tanpa ada paving. Kalau kita lihat di ini biar memudahkan dan memberikan nyaman para pengunjung ya Mas ya. Iya, betul. Oke, kita lanjut ke dalam lagi. Ini ada jalan tembus juga. Ini jalan tembusnya itu di balik bukit perkebunan teh. Oh, ini jalan tembus. Coba minta tolong surat, Man. Oh, Ya, tapi sengaja. Iya, nanti kita ngambil fotonya itu di depan. Oke. Sip. Jadi ini perjalanan saya menyaksikan menjalani perjalanan ke arah Gua Jepang ini. Iya, ini juga ada replika. Ini ada ruang pembantaian juga. Masya Allah memang nyata-nyata nanti dibantai terus dibuang kemana itu ya? Iya. Seperti ini teman-teman, guanya sedikit dan memang ini sesepuh kita seperti ini perjuangannya luar biasa untuk mencapai kemerdekaan, butuh perjuangan yang luar biasa beratnya dan pengorbanan segala sesuatu, semua pengorban dikorbankan ya, karena memang kita dijajah ya. Nah, Ini samping ini batu. ini pintu belakangnya. Oh ini pintu belakang. Ya, sebagaimana dulu untuk mempercepat daripada proses pembangunan ataupun pengeluaran tanah, membuat pintu tembusan ini. Oh gitu ya. Berarti dia muter terdekat bawa buang ke sini ya, karena dia muter ya. Dan tahu aja dia itu ya, maksudnya ya bisa ngebaca padahal di dalam tanah ya. Iya betul. Itu udah suara air. Iya memang ada sungai. Jadi pembuangan tanah di belakang ini memang disengajakan ada arus sungai, sehingga tanah pun tidak menumpuk tapi terbawa arus sungai. Oh, salah satu fungsinya gitu ya. Iya. Teman-teman ini juga jadi ada tetesan air dari atas permukaan Teh. kebun teh ya. Sampai netes, mungkin jangan-jangan ini bisa diminum nih, jangan-jangan ya, karena kalau kita bikin sumur pun ya, kedalaman 10-15 meter kan. Tapi belum tentu lah. Oke lah, kita berandai-andai aja dan ini kita turun. Ini menurun ya, berarti lebih curam, lebih di bawah. Oh tadi yang tadi Mas bilang ya, ruang. Ini gudang senjata. Oh ini gudang senjata juga ya. Oh. Tapi dari dulu itu berarti ada bekas-bekasnya sehingga kita bisa menandain bahwa ini gudang senjata. Oh ini juga akses keluar ya buat bawa tanah ya. Subhanallah Mas. Nah ini sebelahnya juga ada ruangan dapur ya. Oh ini ruang dapur ke kanan. Nah ruangan dapur pun Ya tanah kosong, ruang dapur coba biar enak. Yang ada pavingnya. Oh iya ruang dapur sini ya. Ini memang sengaja diadakan masih alami. Masih alami ya. Tapi kondisi Mas sepanjang Mas Teguh boleh tahu sepanjang di sini kira-kira ada perubahan atau tanda-tanda apa, maksudnya di struktur guanya itu enggak ya? Enggak.
cuma penambahan replika sama Penambahan replika. perbaikan lantai aja. Oh, di perbaikan lantai ya. Oke, Sama oke, oke. ini untuk penerangan. Penerangan ya, subhanallah ini. Ini lebih pendek nih teman-teman. Penjelajah wisata gua. Ya. Dan luar biasa kalau nggak ditandain memang muter-muter jadi nggak ketemu nih. Iya. Oh, ini ada Apalagi tandanya. kalau mati lampu. Mati lampu. Oh iya, ini keluar. Ya. Tadi kayak saya lewat mana ya? Oh, muter ya. Motor. Nanti kita keluar di depan juga nanti ada belok kiri ke ruang sidang beserta musola. Oh iya tadi ya. Tapi kita nggak ke ruang sidang ya. Nanti ini sebelah kiri jalan juga ada ruang kelalawarnya itu di sini. Oh, ruang kelelawar itu maksudnya memang. Iya. Jadi begitu lampu kita nyalain, kelelawar pun langsung berlarian itu ke sini. Oh gitu. Ya. Siap-siap ini keluar. Saya tidak sangka. Oh tadi yang ke ruang musola? Ke ruang musola ini depan. Oh iya iya. Oh iya, persimpangan ini ya. Iya. Oh iya, kita muter akhirnya ke sini juga, betul. Masya Allah, alhamdulillah. Ini tadi tembusan sono ya, Iya, itu tembusan musola. tembusan musola. Oh, tembusan musola temunya sini. Tembus musola kenapa memang sengaja dibuat musola ya? Iya, sengaja dulu. Oh iya, ini lebih dekat. Oh iya, tadi saya di sono ya. Iya, tadi kita Tadi di sono mau ke sini, akhirnya muter ke sini. Oh iya, betul. Seperti persimpangannya. Menyusui gua Jepang yang ada di Kali Gua. iya. Nah, di sini juga ada salah satu kamar komandan. Oh, jalur kamar komandan ya, luar biasa ya. Luar biasa. Dulu Oke. ada komandan murah kami juga yang memimpin secara langsung proses pembangunan masjid. Oke. Ini ada musola karena memang di sini Muslim, sehingga dikasih tempat untuk sholat. Ini ada ruang sidang, teman-teman sekalian. Ruang sidang itu 1, 2, 3, hampir 4 meter kali 4 kali 8 kali 10 lah kurang lebih. Dan ini atapnya masih bebatuan juga, mumpung ada cahaya saya coba memperlihatkan ke teman-teman sekalian. Dan ini ada musola di dalam. Apakah juga orang-orang sini juga bisa pakai musola ini? Saya juga tidak tahu. Mungkin buat itikaf atau sholat malam di sini. Nggak malam nggak siang, kayaknya sama aja nih. Suasananya suasana malam terus nih. Iya. Kalau malam suasana gimana? Suasana kalau malam sama saja dengan suasana sekarang. Oke, siap. Ini informasi dari Mas Teguh. Oke, Mas Teguh, Oke. kita muter ke arah sono lagi ya? Keluar. Berarti di sini di penghujung jalan-jalan kita di Jepang, kita kembali ke Indonesia. Wih, Oke. mantap. Kita harus NKRI bener, Mas. Iya. Betul, saya harus berterima kasih kepada para pendahulu kita sehingga luar biasa perjuangan para pendahulu kita sehingga sampai memerdekakan negara Indonesia yang tercinta ini. Tinggal kita bisa mensyukuri dan mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Betapa merasakan penjajahan, saya merasakan sesuatu yang hitungannya udah nyawa aja di sini nih. Nggak nurut nyawa. Orang sakit pasti digebuk ini. Gimana caranya gua ini bisa selesai dibuat untuk kepentingan tentara Jepang. Ini akses keluar. Dan sebetulnya kalau kita jalan sendiri ngikutin akses keluar juga insya Allah bisa ketemu juga karena di sini ada penerangan. Oke. Di persimpangan. Ya, terima kasih ada penerangan teman-teman. Bisa saksikan saya sudah muter hampir 16 menit, sekitar 18 menit, mungkin mendekati 20 menit sampai di depan nanti. Pelan-pelan aja kita nikmatin hawa sejuk dan hawa dingin dan hawa-hawa perjuangan para pendahulu kita, terutama sesepuh kita yang ada di wilayah Pandansari. Seperti ini, Masya Allah. Ini udah ada petunjuknya, jadi teman-teman masuk nggak usah khawatir kalau memang tidak dipandu. Baiknya dipandu biar bisa ngobrol-ngobrol, bisa diceritain tentang sejarah gua Jepang ini. Saya berterima kasih sekali dengan Mas Teguh dan untuk bisa menemani mengguide tentang ini diantara lorong yang paling pendek di sini, dan ternyata ini turun karena memang mungkin saya punya prediksi ini keras banget
dipahat oleh sesepuh kita, sehingga ini sengaja cat putih oleh panitia ini biar kelihatannya ada batu buat tanda. Ini putih-putih segini, dan ini ternyata mungkin udah 80 tahun tidak bisa turun dan tidak lepas, dan ternyata mereka diturunkan sehingga kita bisa, dan mereka orang-orang Jepang dan Romusa orang bisa turun, dan ini memperdalam ruangan sedikit ya, karena ada batu yang nonyol ke luar. Udah mulai menurun. Ini kalau di sini dikasih cahaya warna-warni lampu mungkin kurang serem ya, biarin begini serem ya. Iya, biar lebih menarik. Lebih menarik dan lebih khas asli guanya begitu. Kalau dulu berarti kan nggak ada lampu. Dulu Pakai pembangunannya pakai obor. Nah, bayangin pakai obor, asap sama itunya kan. Iya. Bisa keisep ya. Udah bisa kita bayangin perjuangan orang-orang kita terjun di sini. Iya. Oh, kalau udah sini pasti udah langsung keluar ke kanan ya, karena ini mentok ya. Oke. Sampailah sudah kita di mulut pintu keluar gua utama. Oke, alhamdulillah alamin. Alhamdulillah nyampe juga. Ini alat perangnya Mas Teguh ya. Oke, teman-teman, saya akan tutup perjalanan gua Jepang yang ada di Kali Gua, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Ini penjaga terus. Saya tidak bosan-bosan mereview. Oh, ternyata habis gerimis di luar. Dan ini mereview pintu masuk Gua Jepang, dan di betul-betul Gua Jepang itu ada di bawahnya kebun teh yang hijau dan segar sekali. Oke. Demikian teman-teman perjalanan merangsak ke dalam Gua Jepang, dan pengalaman sangat menarik dan sangat memprihatinkan kalau melihat perjuangan para sesepuh kita dalam mengikuti tentara Jepang. Kita tinggal mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang baik dan rasa syukur yang paling dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Mas Teguh, terima kasih banyak atas guidesnya ke dalam. Siap. Dan selamat bertugas untuk negara Republik Indonesia. Hehehe, itu keren banget. Salam sehat Mas Teguh, dan bosan-bosan untuk menemenin para wisata atau teman-teman yang untuk pengen menyaksikan bukti sejarah bahwa betul. Betapa hebatnya orang kita ini. Bagi teman-teman wisatawan yang belum nyampe ke Gua Jepang ataupun ke Kali Guanya wisatanya, silahkan berkunjung ke sini. Siap. Dengan senang hati nanti kami terlayani. Oke Mas. Oke. Salam sehat sekali lagi. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, sampai di sini dulu mereview tentang Gua Jepang. Semoga bermanfaat dan penasaran, datang ke Kali Gua, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.